Yes, kembali lagi gitu ya kan. Langsung kita bikin 2 video tuh yang di belakang tadi tentang ini nih. Tik 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 tik. Nah, gitu ya kan. Di subscribe dulu channelnya kita, di like, share, dan komen yang bagus-bagus ya kan. Di video yang mana yang sudah berhasil, saya tetap katakan kasih komentar yang bagus tuh di kolom komentar, supaya apa? Supaya ya kita berkembang, kita lebih semangat lagi bikin kontennya, berbagi tipsnya gitu ya kan. Nah, untuk di video kali ini saya akan memberikan pemahaman tentang lovebird tipikal, terus cara tips merawat lovebird gitu ya kan. Dan saya bukan pembeda ya, saya akan menjelaskan satu pemahaman yang menjadi pembeda di dunia lovebird, atau misalkan bukan pembeda ya kan, pembeda di dunia lovebird yang dimana terkadang kita memahaminya kurang kurang tepat gitu ya kan, dengan situasi penjurian, pakem penjurian, dengan apa yang kita rawat, dengan apa yang kita pikirkan memang kurang tepat gitu. Ini pengalaman saya gitu ya kan ya. Karena apa? Kunci merawat lovebird adalah dibikin bodoh, jangan dibikin pintar. Kenapa dibikin bodoh? Untuk dibikin pintar itu hanya untuk burung murai batu, kacer, pantet, dan burung tipikal-tipikal yang suaranya banyak, variasinya banyak gitu ya kan. Pintar dan bodoh. Yang kita butuhkan adalah lovebird bodoh. Kenapa? Lovebird bodoh ya kan saya. Ya makanya tonton sampai habis biar kita nggak gagal paham. Ngerti nggak? Biar kita nggak gagal paham, biar kita nggak gagal paham, biar kita nggak gagal paham, biar kita nggak gagal paham. Nah, gitu. Makanya tonton sampai habis. Nah kan. Kunci merawat lovebird adalah dibikin bodoh dan jangan dibikin pintar. Saya balik lagi ke omongan yang tadi. Dibikin pintar itu hanya untuk burung yang kacer, ocehan atau kicauan, murai batu, pantet, dan ocehan lainnya gitu. Yang kita butuhkan di lovebird adalah dibikin bodoh. Apa? Karena situasi pakem penilaian juga kita belum disediakan untuk lovebird yang pintar. Pintar di sini saya katakan burung yang banyak suaranya, bukan variasi, tipikal varian suaranya. Nah itu varian suaranya, gitu. Untuk lovebird, katakan lovebird pintar itu varian suaranya banyak. Tapi coba bandingkan lovebird yang misalkan isiannya celik 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 celik, kan suka denger, atau kenari cuit 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 tapi nggak nembak gitu ya kan. Terus ada isian ciblek ceret 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 ceret, brand ciblek gitu ya kan. Mungkin lovebird, katakan lovebird pintar itu seperti itu, tapi kan bukan yang dibutuhkan di pakem penilaian yang sekarang ada di Indonesia ini. Bukan. Kunci merawat lovebird itu dibikin bodoh. Kenapa dibikin bodoh? Jangan banyak varian suara. Yang kita butuhkan hanyalah ngekek kan? Yang dikasih poin, dikasih nilai, itu dihitung nilainya itu yang ngekeknya. Bahkan kalau misalkan si lovebird yang tik 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 nggak ngekek, atau kek 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 yang gitu misalkan, atau suara jenggot sak 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 sak, speednya nggak rapat, itu nggak masuk penilaian gitu. Kalau sak 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 sak, nah itu baru masuk penilaian. Kalau cuma sak 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 sak, itu nggak masuk, speednya nggak rapat, itu nggak masuk. Karena apa? Karena situasi pakem lomba gitu. Ya kan, penilaian semua hampir sama, mau itu organisasi atau misalkan independen yang sekarang kita sering ikutin ya kan. Yang kita butuhkan itu bukan lovebird pintar, tapi lovebird bodoh yang nggak ada variasinya. Bahkan lovebird bodoh sekalipun yang langsung ngekek, nggak ada ngetik, nggak ada apapun, yang seperti itu kan ya kan yang dibutuhkan. Nah, bukan lovebird yang banyak varian suaranya, enggak.
loput yang gitu. Jadi kita ini cuma pemahaman aja, bahwa kunci merawat loput itu dibikin bodoh. Makanya saya selalu katakan, kalau kemarin di konten sebelumnya saya katakan kalau memaster loput itu dipisahkan, ruangan pemasterannya harus beda, dan hindari burung apa saja yang kemarin harus dihindari gitu. Nah maksudnya itu dibikin bodoh, sama halnya seperti ciblek, ya kan? Ciblek yang dibutuhkan hanya nembak saja kan, brand seperti itu kan, sama gitu, kunci kan, intinya kuncinya yang dikasih nilai, yang dikasih poin itu yang brandnya untuk ciblek. Nah loput kan sama gitu kan. Ini kan karena kita belum ada pakem penilaian untuk burung yang variasi, suara variasinya banyak, belum ada. Nah seperti itu saya pemahaman. Jadi kunci merawat lovebird yang sukses adalah membuat si lovebird bodoh, bukan membuat si lovebird pintar. Yang kita butuhkan hanyalah ngekek saja. Kalaupun ngekeknya nggak ada naik turunnya, nggak ada iramanya, tapi ngekek dari awal sampai akhir. Misalkan katakan kayak begini, durasi 10 detik cuman 10 detik, itu masuk poin. Apalagi yang ada variasi naik turun, misalkan naik turun itu irama, bukan variasi. Itu irama, irama itu bukan variasi. Itu bukan varian suara gitu ya kan. Nah saya katakan seperti itu. Kunci merawat lovebird adalah dibikin bodoh dan bukan dibikin pintar gitu. Yang kita butuhkan hanyalah ngekek. Pikirkan saja ngekeknya, variasi lain jangan. Coba kita baca aja. Karena kan untuk kita ikut lomba sukses ya kita membaca pakem dulu, penilaian si lovebird. Oh ternyata pakem lovebird itu yang dibutuhkan yang ngekek aja. Sudah mah yang pasti juara nih, dobelan cepat, gak ada cak-cik, saksek, gak ada apa gitu, gak ada loncat, gak ada gimana, ngekek jeda rapat gitu kan ya, ngekeknya durasi misalkan panjang, jedanya rapat per sekian detiknya, itu kan katakan si burung konslet. Nah itu kan saya katakan istilah konslet itu apa? Menurut saya itu burung bodoh, gak ada variasinya, burung bodoh bukan burung pintar. Tapi burung bodoh yang kita butuhkan di dunia pakem penilaian si lomba burung gitu. Itu saya katakan bukan burung pintar, itu burung bodoh. Yang burung pintar itu yang banyak suaranya. Banyak suaranya, varian suaranya banyak. Kalau konsep kan cuman itu doang. Jedanya apa? Kan seperti itu, benar nggak? Ya saya memahami lovebird karena saya karena saya mencintai hobi saya sampai sedalam ini. Ya saya pahami semuanya deh. Ya dari ujung paruh sampai ujung kuku kakinya saya pahami semuanya. Dunia lovebird gitu. Kenapa? Ya, karena saya balik lagi dengan semua di konten saya selalu mengatakan apa yang saya katakan dan itulah ya saya lakukan gitu. Makanya dari ujung paruh sampai ujung kukunya juga saya perhatikan. Saya pikirkan gitu. Benar saya. Karena apa? Ya inilah sebuah proses gitu. Inilah hasilnya gitu ya kan. Nah, seperti itu. Karena apa? Ya itu saya katakan tadi. Kunci merawat lovebird sukses adalah dibikin bodoh, bukan dibikin pintar, ya kan? Seperti dimana burung lovebird konslet itulah burung bodoh gitu, bukan burung pintar. Nah ini saya akan memberikan pemahaman seperti ini gitu, karena untuk burung pintar itu yang punya varian suara banyak gitu. Murai batu, kacer, pentet ya kan. Banyak banget varian suaranya. Itu burung pintar yang disebut burung pintar. Nah untuk merawat lovebird kita bikin bodoh gitu. Saya kemarin menjelaskan tentang pemasteran bahwa harus dipisah ruangan dari yang lainnya, khusus misalkan 10 burung atau 5 burung ataupun 2 burung ataupun 1 burung dengan pemasteran yang bagus, yang gimana.
dan itu harus pisah ruangan jauh dari suara-suara lain. Itu caranya bukan kita membuat burung yang bodoh, tapi bukan buat burung yang pintar, tapi membuat burung yang bodoh gitu. Seperti itulah ya kan. Nah, sudahlah ya kan. Jadi apa ya, ya inilah sebuah proses. Jadi saya memahami semua karakter Lopet, tapi nggak semua saya alami gitu. Karena kan memahami semua Lopet tapi tidak semua yang saya alami gitu ya kan. Karena kan saya terus belajar dan terus belajar gitu. Jadi apa ya, beda burung, beda warna, beda paruh, ataupun warna yang sama, tetap kita bisa di burung yang ini, Lopet yang ini. Ya kan, merawat Lopet yang ini lagi, yang lain lagi, kita belajar lagi, terus belajar dan belajar. Nah, seperti itu. Saya cuma memberikan pemahaman aja di sini bahwa ya inilah situasi lomba kita dan pakem kita, yang dibutuhkan adalah kuncinya dari itu dulu, ya kan. Salam Lopet Mania Nusantara, dan saya Nay Permana tetap rendah hati, tetap selalu mensupport demi kenaikan hobi kita. Saya selalu mensupport gitu, ya kan. Apapun caranya saya bikin Lopet pengen naik lagi gitu. Karena apa? Ya rasanya apa ya, kita beberapa tahun ke belakang kita lagi di atas gitu. Karena saya mencintai, kalaupun sekarang lagi ada penurunan gitu di Lopet, karena saya mencintai ya saya tidak merasa jatuh gitu. Saya tetap mencintai hobi saya dan tetap saya akan merawat Lopet. Kan udah kalau udah cinta susah. Kalau udah cinta udah bogoh mah susah. Geus kapalangnya aslina hese geus bogoh mah. Pokona mah embung we, pokona bogoh we urang mah. Pokona urang bogoh sakitu we geus lah. Pokona karena Lopet ya, makanya itu. Ya udah ya kan ya. Jangan lupa di-share, like, komen, dan subscribe. Saya Nay Permana di channelnya YNP Bud Official. But yes.